Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Iqbal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya yang berjudul Aplikasi Manajemen Buku Perpustakaan. Ya, jadi apa sih itu aplikasi manajemen buku perpustakaan? Jadi aplikasi ini tuh dirancang untuk mempermudah pustakawan dalam mengelola data di perpustakaan. Nah, aplikasi ini tuh dibuat dengan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan OOP. Kemudian aplikasi ini juga menyediakan antarmuka grafis yang intuitif, jadi penggunanya dapat melakukan pengelolaan buku dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, fitur apa aja yang ada di aplikasi kita? Eh, Pertama ada fitur tambah buku. Jadi di fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan buku dengan data yang lengkap seperti ID, judul, penulis, tahun terbit, dan jumlah stok. Kemudian di sini program akan memvalidasi ID agar tidak ada duplikasi ID. Kemudian di sini ada fitur hapus buku. Di hapus buku ini program dapat menghapus data buku berdasarkan ID yang diinputkan. Jadi setelah berhasil menginputkan ID kemudian menghapus, program akan menampilkan pesan konfirmasi. Jadi kalau misalkan ID tidak ditemukan, konfirmasinya tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka akan berhasil dihapus. Kemudian ada fitur edit buku. Di fitur ini tuh program akan mengubah data buku yang sudah ada. Jadi caranya dengan memasukkan ID buku terlebih dahulu. Kemudian dicari jika ada ID yang bersangkutan, maka data buku dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Bisa judulnya yang diubah ataupun yang lainnya. Kemudian fitur yang berikutnya ada fitur cari buku. Jadi di fitur ini program dapat mencari buku berdasarkan ID buku yang ingin dicari. Kemudian jika ditemukan, program akan menampilkan detail buku secara lengkap. Jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan kalau buku dengan ID tersebut tidak tersedia atau tidak ada. Kemudian ada fitur tampilkan stok buku. Nah, di tampilkan stok buku itu program menampilkan daftar lengkap semua buku dalam bentuk tabel yang rapi. Jadi di tabel itu ada informasi ID, judul, penulis, tahun terbit, dan jumlah stok. Oke, kemudian ke alur kerjanya. Jadi ketika program ini di-run, program akan menampilkan tampilan awal. Jadi akan menampilkan list fitur, mulai dari tambah buku, cari buku, edit buku, hapus buku, dan tampilkan stok. Jadi pengguna dapat memilih salah satu fitur untuk melanjutkan fungsinya. Nah, setelah tampilan awal, kemudian ada eksekusi fitur. Nah, jika tadi sudah ada list fitur, ketika diklik maka akan melakukan action. Nah, di sini jika pengguna mengklik tambah buku, program akan mengarahkan ke form input untuk mengisi data buku. Kemudian ada tombol tambah. Jika ID duplikat maka akan error pesannya, tapi tidak akan crash. Kemudian ada fitur cari buku. Jadi ketika diklik, program akan mengarahkan ke form input ID buku untuk mencari buku tersebut. Jika sudah berhasil dicari, maka akan ditampilkan. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan tidak berhasil. Kemudian ada fitur edit buku. Nah, di fitur ini, program akan mengarahkan ke form input ID. Jika buku ditemukan, pengguna dapat mengedit data buku tersebut. Jika tidak, akan ada pesan kalau salah menginput ID atau ID buku tidak ditemukan. Kemudian ada fitur hapus buku, maka pengguna akan diarahkan ke form input ID. Jika buku ditemukan, baru pengguna dapat menghapus data buku tersebut. Dan yang terakhir ada tampilkan stok. Di tampilkan stok ini, program akan menampilkan daftar semua buku dalam bentuk tabel yang rapi.
Oke, kemudian ada navigasi. Setelah user mengklik fitur, maka akan ada navigasi untuk kembali ke menu utama. Di sini saya menggunakan tombol kembali untuk kembali ke menu utama. Jadi setelah menyelesaikan fitur, maka pengguna dapat kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya di sini saya menerapkan beberapa konsep OOP. Di antaranya ada enkapsulasi, seperti penggunaan private, public, kemudian ada inheritance, pewarisan. Di sini saya menerapkan pewarisan dari kelas perpustakaan IMPL ke abstrak kelas perpustakaan. Oh ya. Kemudian ada penerapan abstrak kelas yang tadi. Jadi di sini abstrak kelas itu dipakai untuk sebagai cetak biru dari fungsi yang akan dibuat. Jadi bisa dipakai di kelas yang lain. Syaratnya kelas abstrak itu tidak boleh diberikan deklarasinya. Jadi cukup deklarasi nama kelas. Kemudian ada penerapan overloading. Jadi overloading di sini itu kita mendeklarasikan ulang dengan nama fungsi yang sama, namun parameter yang berbeda, sehingga itu terdeteksi sebagai dua fungsi. Kemudian di sini ada tampilan aplikasi. Yang pertama itu menu utama yang paling awal ditemui user ketika merun. Kemudian jika mengklik tambah buku, tampilannya akan seperti di sebelahnya. Jika mengklik cari buku, tampilannya seperti di sebelah kiri, dan edit buku seperti di sebelah kanan. Kemudian ada hapus buku dan tampilkan stok buku. Oke, sekian dari saya untuk presentasi tugas proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.